ketika Allah bersumpah, Allah mengingatkan kita semua akan pentingnya waktu itu sendiri. Kesabaran itu adalah pada kali pertama kejadian terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asatidz sekalian di majelis pagi, kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesehatan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan kita pagi ini. Saya akan lebih kepada menasehati, refleksi kepada diri saya pribadi, nasihat untuk diri saya, membahas surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Asatidz fillah rahimakumullah. Dalam surat Al-Asr ini, surat yang sering sekali kita baca, kita hafal, kita ulang-ulang dalam sholat kita. Mudah-mudahan refleksi ayat-ayat tersebut kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam surat itu Allah membagi manusia itu menjadi dua golongan. Pertama adalah golongan yang merugi, dan yang kedua adalah golongan yang beruntung. Golongan yang merugi, golongan yang pada akhir hidupnya dia akan kecewa, dia menyesal, dia pailit. Dan yang kedua adalah golongan yang beruntung, yang di akhir kehidupannya dia akan beruntung, bahagia, senang, dan seterusnya. Itu tinggal kepada kita memilih mana yang akan menjadi pilihan kita. Karena Allah SWT sudah mengilhamkan kepada kita semua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan memaknai surat Al-Asr ini adalah sebenarnya sumber daripada kedisiplinan itu sendiri, ya. Karena ketika kita menyadari bahwa waktu itu sebenarnya adalah harta kita yang paling mahal. Karena ketika dia sudah lewat nggak bisa balik lagi, tak akan kembali. Asatidz fillah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah wal asr. Allah bersumpah di dalam surat tersebut dengan waktu. Artinya ketika Allah bersumpah, Allah mengingatkan kita semua akan pentingnya waktu itu sendiri. Kemudian ada 3 kriteria ketika kita ingin menjadi golongan manusia yang beruntung. Dikatakan di dalam surat tersebut, ya. Sebelumnya kita lihat innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kata-kata amanu wa amilus solihat itu adalah 2 kata yang selalu beriringan dalam ayat Al-Qur'an, yang saling berkaitan. Itu artinya bahwa mengisyaratkan bahwa iman tanpa amal soleh itu adalah suatu kedustaan. Kemudian apa? Karena amal soleh itu adalah merupakan pembuktian daripada keimanan kita. Sebaliknya, ketika amal soleh itu tanpa keimanan, itu adalah kesia-siaan. Ada tiga kriteria supaya kita semua di sini menjadi orang yang beruntung. Pertama adalah iman. Tadi sudah diterangkan bahwa iman itu, ya, iman kepada Allah itu adalah sesuatu harus kita buktikan dengan amal soleh kita. Yang pertama adalah keimanan kita yang kita sudah pahami bersama, tidak perlu saya bahas. Ada 6 perkara, ya, keimanan kita. Kemudian yang kedua adalah amal soleh, ya, amal soleh. Amal soleh itu adalah suatu amal yang kita lakukan yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain.
timbangannya itu aja. Apakah sesuatu pekerjaan, aktivitas kita itu termasuk kepada amal soleh atau bukan? Itu bermanfaat untuk kita enggak? Bermanfaat untuk orang lain enggak? Gitu ya. Jadi ada syurut qubulul amal, syarat diterimanya amal adalah pertama kita mengerjakannya secara ikhlas, kemudian adalah yang kedua wifqa syariah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diberi petunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kriteria ketiga adalah bagaimana kita saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kebenaran di sini artinya ya kebenaran al-haq ini, ya, agama ini. Ya. Kita harus berani menasehati saudara kita untuk melaksanakan kebenaran itu sendiri. Kemudian bagaimana kita harus berani menasehati untuk melaksanakan hak dan kewajiban, tidak merasa terzolimi atau menzolimi. Ya, kadang-kadang kita ada pakai wiho ya mungkin ya, oh dia lebih tua dari saya, oh dia pimpinan saya. Jadi sebenarnya harus dihidupkan menasehati dari atas ke bawah, bawah ke atas, samping-samping. Semua sama. Begitu ya, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung. Kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Tentunya dalam hidup ini ada saja musibah yang datang pada kita. Ya. Bagaimana kita mensikapi musibah itu ya, harus bersabar. Karena as-sabru fi sodmatil ula. Kesabaran itu adalah pada kali pertama kejadian terjadi gitu ya. Bukan setelah kita keluh kesah dan sebagainya. Kemudian kesabaran dalam ketaatan. Ternyata untuk taat kepada Allah, untuk menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita, itu juga diperlukan kesabaran. Semoga kita bisa menghidupkan saling menasehati ini di dalam yayasan kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menyampaikan hadis yang semua tahu lah ya, insya Allah, bahwa kita ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Saya nggak menyampaikan bunyi hadisnya ya. Bagaimana diisarkan oleh Rasulullah, ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ingat waktu luang lapangmu sebelum waktu sempit. Ingat kaya sebelum miskin. Dan ingat hidup sebelum kita mati. Jadi kita masih punya kesempatan insya Allah memproduksi amal-amal soleh ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat sekecil apapun yang kita miliki, yang kita punya untuk keberlangsungan yayasan ini. Kemudian masing-masing kita punya job desk ya, job desk yang tentunya itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua saling melengkapi, saling menyempurnakan. DPY nggak ada apa-apanya kalau nggak ada guru-guru. Guru-guru juga begitu dan sebaliknya ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga waktu tersisa yang kita miliki bersama lebih bermakna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.